Puskop Cina itu sudah bisa transfer ke bank mana saja yang ada di Indonesia. Kemudian juga bisa menerima transferan dari bank, jadi tidak perlu lagi seperti dulu mesti ke kantor, tarik lalu ke ATM dan lain sebagainya. Ini sudah selesai langsung di aplikasi mobile. Nah, kemudian juga kita juga terintegrasi dengan layanan third party dan untuk pengelolaan pembayaran biaya-biaya. Hari ini UKM Aufi mendapat kesempatan berkunjung ke Puskop Cina yang saat ini kami diterima oleh Pak GM-nya, Mas Erwin. Saya kadang manggil Mas, kadang manggil Pak, sesuai dengan kebiasaan saya, Mas Erwin. Selamat pagi Mas Tony, selamat pagi Mas Erwin. Kami nanti mohon diberikan oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah ilmu yang akan kami bagikan kepada gerakan koperasi pada umumnya. Semoga apa yang kami lakukan mempunyai manfaat yang baik. Puskop Cina adalah salah satu dari dua induk koperasi gerakan kredit union. Satu Encoded itu tingkat nasional juga, lalu Puskop Cina juga tingkat nasional. Puskop Cina memang mempunyai spesifikasi yang luar biasa, sukses besar, karena ini ketemu dengan komandan lapangan, panglima lapangan, malahan Mas Erwin adalah GM-nya. Mas, mohon dijelaskan tentang apa yang menjadi tanggung jawab Anda sebagai GM untuk mengembangkan lembaga ini. Mohon juga dijelaskan, kalau dibilang itu penghargaan sangat umum, tapi kalau itu dibilang prestasi barangkali itu adalah satu-satunya yang mendapat penghargaan di level internasional. Ini bagaimana Puskop Cina akhirnya akan memperoleh penghargaan prestasi tentang teknologi? Mas Erwin nanti biar dilanjutkan Mas Tony ya. Silakan Mas Erwin. Nah, kita sebenarnya Puskop Cina itu sebelum pandemi COVID itu sudah punya visi tentang digitalisasi di gerakan CU. Maka rapat anggota tahunan tahun buku 2015 yang kita adakan di Momere pada tahun 2016 itu menyepakati bahwa gerakan Puskop Cina harus mengadopsi digitalisasi. Nah, dari putusan rapat anggota itu maka kita menjalin kerjasama, menjajaki kerjasama dengan beberapa pihak. Kemudian kita sepakat ada satu vendor dari Indonesia, PT Aro namanya, kita membuat program untuk digitalisasi kita, dan itulah yang akhirnya kita kemarin mengikuti proses penghargaan dari WOKU, Dewan CU Dunia, dan kita memenangkan itu. Nah, untuk proses detailnya nanti silakan Mas Tony. Jadi basicnya itu adalah berkat kerjasama waktu itu dengan PT Akselerasi Ultima atau ARO itu, maka kami Puskop Cina, gerakan Puskop Cina itu sudah memiliki sebuah aplikasi berbasis web dan juga aplikasi mobile. Jadi adalah sebuah set aplikasi yang bisa digunakan untuk semua operasi di level CU Prima. Jadi dari mulai anggota masuk sampai dengan pinjaman, laporan, dan semuanya, termasuk juga aplikasi mobile yang bisa digunakan oleh individu anggota. Nah, kemudian sebenarnya di tahun 2021 itu sudah ada inisiatif dari WOKU sendiri itu untuk mendorong digitalisasi. Nah, kemudian di tahun ini Puskop Cina akhirnya mencoba arena dorongan juga dari SCCU, yaitu dari Federasi Asia, untuk bagaimana kalau SCT ini sebenarnya bisa mendapatkan Digital Growth Award ini. Nah, sebenarnya Digital Growth ini tujuannya itu adalah untuk bagaimana mendorong CU-CU di dunia, di dalam gerakan dunia kredit union itu agar memiliki sebuah aplikasi
yang dapat membantu anggota. Nah, sebenarnya ada 3 kriteria utama dalam mendapatkan WOQ Digital Growth Award ini. Nah, yang pertama itu adalah tentu adalah inklusif. Jadi bagaimana aplikasi digital yang dibuat oleh Credit Union itu bisa menjangkau banyak anggota, bisa memenuhi kebutuhan dari banyak anggota. Nah, itu inklusif. Yang kedua adalah bagaimana juga dia tentunya sebagai sebuah software digital itu dia mesti inovatif. Jadi dia mesti menawarkan sebuah hal yang baru yang membantu anggota dalam proses operasinya, dan juga bagi CU, bagi staf CU bagaimana, apakah mempermudah proses operasinya, apakah bagaimana dengan adanya sistem ini kita menciptakan namanya standarisasi. Nah, yang kemudian yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana stabilitas atau scale-nya. Bagaimana sebuah sistem itu tidak hanya dibuat untuk satu CU saja, tapi bisa dikembangkan lebih besar lagi untuk dalam gerakan, dan juga bisa terhubung dengan berbagai channel-channel layanan-layanan digital yang mungkin saat ini belum ada. Seperti misalnya kan dulu itu kita tidak akan kepikiran bisa adanya membeli pulsa, membeli apa langsung dari aplikasi mobile. Nah, sekarang sudah bisa. Kemudian juga transfer ke bank yang mungkin dulunya itu kita pikir ya CU itu bagaimana bisa transfer ke bank secara digital. Nah, ini juga bisa dilakukan, dan masih banyak lagi pengembangan-pengembangan lain seperti misalnya menyediakan layanan e-commerce. Kami juga memiliki Smart CU juga untuk itu. Nah, untuk Digital Award ini nanti akan diberikan itu di bulan Juli, jadi dilakukan di Boston, yang kebetulan tahun ini adalah di Boston, yang bersamaan dengan AGM-nya atau RAT di WOQ itu sendiri. Dan syukurnya Puskop Cina merupakan satu-satunya di Indonesia yang pertama yang mendapatkan WOQ Digital Growth Award ini. Mas Tony, kan kreativitas kan Anda sebutkan itu menjadi sangat penting ya. Kreativitas yang telah tereksplor itu apa? Oke, mungkin inovasi ya, inovasi. Ya. Inovasinya itu tentu dibandingkan dengan software sebelumnya. Jadi memang gerakan CU ini bukannya dulunya itu manual, tapi sudah punya aplikasi-aplikasi sebelumnya. Nah, mungkin inovasi-inovasi yang muncul itu adalah pertama adalah aplikasi ini memungkinkan kita untuk menciptakan sebuah standarisasi. Jadi selama ini mungkin di CU-CU dulunya itu memiliki standarisasi yang berbeda-beda. Dalam hal pelaporan misalnya, penghitungan KL ataupun aset atau yang lainnya itu kadang berbeda-beda antara CU karena tidak ada satu standarisasinya. Nah, dengan salah satu inovasinya itu adalah kita menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi. Jadi aplikasi SCT ini sama di semua CU. Jadi di 46 gerakan CU kita itu semua aplikasinya itu sama persis pengoperasiannya, penggunaannya. Nah, kemudian yang mungkin unik dan baru kami temukan itu di SCT adalah adanya sistem buka dan tutup kantor. Jadi kalau biasanya di aplikasi yang lama biasanya itu kita bisa mengaksesnya kapan saja. Jadi tengah malam pun bisa mengaksesnya kapan saja. Nah, kalau di SCT ini memang sudah diatur kapan kita bisa mengakses dalam hal bertransaksi. Kalau ambil laporan kapanpun bisa ya, tapi bertransaksi itu sudah ada pengaturannya. Jadi hari pagi-pagi harus ada yang membuka kantor, kalau tidak bisa melakukan transaksi. Nah, kemudian malamnya itu harus ada tutup kantor, dan tutup kantor ini tidak hanya kita tekan tutup kantor lalu selesai, tapi kita juga harus memastikan posisi dari laporan itu semuanya itu balance. Jadi tidak ada yang namanya selisih-selisih yang disimpan berhari-hari lalu di akhir pikirannya mungkin di akhir bulan baru diurus, ternyata tidak, dan akhirnya bertahun-tahun menjadi isu. Nah, itu beberapa inovasinya. Nah, tentu selain itu yang cukup umum juga yang bisa membuat gerakan CU akhirnya bisa kurang lebih sama dengan layanan digital finansial lainnya adalah adanya aplikasi mobile. Jadi untuk pertama kalinya CU-CU itu, anggota CU sekarang sudah memiliki aplikasi mobile. Mereka bisa melihat portofolio rekening mereka sendiri, simpanan, pinjaman, semuanya itu real time. Kemudian mereka itu juga bisa bertransaksi tentunya antar CU, antar anggota, dan bahkan ke pihak lain yaitu ke bank. Jadi CU anggota Puskop Cina itu sudah bisa transfer ke bank mana saja yang ada di Indonesia. Kemudian juga bisa menerima transferan dari bank. Jadi tidak perlu lagi seperti dulu mesti ke kantor, tarik lalu ke ATM dan lain sebagainya. Ini sudah selesai langsung di aplikasi mobile. Nah, kemudian juga kita juga terintegrasi dengan layanan third party untuk pengelolaan pembayaran biaya-biaya. Kan sekarang ini di dunia sekarang kita banyak sekali biaya-biaya. Seperti misalnya listrik itu sudah bisa online ya, lalu juga internet, kemudian isi pulsa, sampai dengan TV kabel dan pembayaran yang khusus yang lain-lainnya juga ada di sana. Nah, itu adalah beberapa inovasi-inovasinya. Nah, kemudian karena Puskop Cina ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Jiem, juga kita akan juga berfokus pada pemberdayaan. Nah, kita juga ada aplikasi lagi, wadahnya itu namanya smartcu.id. Itu adalah sebuah e-commerce untuk anggota.
Jadi anggota-anggota memiliki produk yang bisa dipasarkan secara online, mereka bisa menjadi penjual di sana, mereka bisa memasarkan produknya, dan otomatis mereka itu semua langsung jangkauannya itu meningkat dari yang mungkin hanya antar gang, antar kota mungkin, itu menjadi se-Indonesia karena aplikasi ini bisa diakses oleh semua orang di Indonesia selama punya internet. Intinya dia seperti e-commerce, dan ini membuka banyak sekali jalur-jalur pemasaran yang ada yang dulunya mungkin tidak terpikirkan oleh anggota CU. Nah, ini kan terkait dengan misalnya perlu uang yang dibawa walaupun sedikit ada di dompet. Itu kan selama ini yang kita kenal kan ambilnya dari ATM. Nah, apakah nanti ini juga mungkin kebijakan Puskop Jena sendiri akan ada ATM di anggota untuk melayani per anggota perseorangannya? Kira-kira seperti apa, Mas? Oke, baik. Ini juga sebenarnya salah satu keunggulan, cuma karena banyak jadi terlewatkan. Jadi sebenarnya di SCT, di aplikasi mobile-nya itu sudah mendukung untuk penggunaan ATM. Tapi bedanya dengan ATM yang biasanya, mungkin ATM yang dipikirkan biasanya adalah berbentuk kartu. Nah, kalau di sini kita sudah menggunakan cashless card machine. Jadi di mana ketika kita ingin menarik, kita bisa scan QR. Nah, tentu pengadaan mesin ATM itu juga akan menjadi isu karena tidak semua mesin ATM mendukung protokol yang sama dengan di SCT. Maka dari itu kami juga ada layanan, yaitu bekerja sama dengan Alfamart saat ini, dan rencananya akan juga Indomaret, karena di Indonesia kan sudah pasti banyak Alfamart dan Indomaret. Nah, di situ kita bisa melakukan setor dan tarik dari Alfamart sendiri. Jadi ini sekaligus juga cara untuk memitigasi biaya-biaya yang mungkin akan keluar kalau kita punya ATM sendiri, karena kalau punya ATM sendiri itu biayanya sangat besar, dari penyewaan, maintenance, kemudian wilayah. Nah, kalau kita bekerja sama langsung dengan bank, itu juga pasti akan ada biaya yang cukup besar. Maka kami memikirkan solusi yang mungkin lebih masuk akal adalah dengan menggunakan dengan bekerja sama dengan Alfamart dan juga dengan Indomaret ke depannya. Itu yang persyaratan utama bagi anggota primer perseorangannya hanya membutuhkan HP Android ya. Nah, kalau bekerja sama dengan perbankan, adakah pilihan bank yang dipilih untuk bekerja sama saat ini? Kalau mungkin Mas Erwin yang bisa menjelaskan. Kalau dengan perbankan memang kita lebih ke kerjasama dengan vendor ya. Vendor dalam hal ini PT Akselara, Raksa Optima. Nah, sedangkan fungsi bank itu hanya sebagai perantara saja. Perantara. Jadi kami Puskop Jena tidak bekerja sama langsung dengan banknya. Tapi memang ada beberapa bank yang sudah pernah menawari kami yang langsung, Bank Nasional di Indonesia. Tapi setelah kita evaluasi, ternyata biayanya lebih besar dari yang kita gunakan saat ini. Jadi kita sepenuhnya menyerahkan ke vendor yang mengelola perbankannya dari mana, itu pilihan vendor. Oh, pilihan vendor ya. Pilihan vendor, tidak langsung dari kami. Mas Tony, Anda kan akan menerima penghargaan. Apa yang Anda pikirkan ketika mendapat informasi ini? Lalu apa langkah-langkah ke depan yang Anda perlu lakukan untuk kemajuan Puskop Jena secara keseluruhan, Mas? Ya, oke. Tentu yang pertama ketika mendapat informasi dari email itu adalah tentu ya bahagia dan senang ya, karena ternyata apa yang kita kembangkan saat ini itu memang benar dan menjadi isu utama yang ingin diikuti oleh berbagai negara, terutama di WOQ ya. Dengan mendapat penghargaan ini, jadi kita sudah tahu, oh memang inilah adalah solusi bagi gerakan kredit union. Nah, kemudian selanjutnya ini juga menjadi sebuah tanggung jawab selanjutnya, itu bagaimana kita mempertahankan, kita mendapatkan penghargaan, berarti kita harus bisa mencapai standar tersebut. Kita harus mempertahankan standar dalam hal inovasi, dalam hal stabilitas, dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana pengembangannya, mungkin yang paling dekat saat ini itu yang sedang berjalan, itu memang kita sedang melakukan pengembangan. Jadi kalau yang tadi saya ceritakan adalah aplikasi mobile, SCT Mobile. Nah, sekarang ini kita sedang beranjak bukan lagi menjadi aplikasi mobile, tapi tetap di mobile, tapi dia istilahnya itu sudah menjadi super apps. Jadi apa itu super apps? Super apps itu adalah menggabungkan yang tadi saya sebutkan, misalnya bisa transfer, bisa lain, kemudian dengan smart CU dan lainnya, itu menjadi satu buah aplikasi bersama, dan memungkinkan anggota itu untuk mengakses semuanya, itu tidak lagi berpindah-pindah aplikasi, tapi hanya satu aplikasi saja. Jadi 46 gerakan CU
di Puskop Cina itu aplikasinya itu hanya satu saja di Play Store ataupun di App Store yang bisa di-download oleh anggota. Dan ini nanti akan terintegrasi, terhubung satu sama lain. Karena tidak dipungkiri, misalnya terutama di Kalimantan ya, itu ada yang memungkinkan kita itu satu beranggota di beberapa CU. Nah, kalau dulunya itu mesti menginstal beberapa aplikasi dari masing-masing CU-nya. Kalau sekarang sudah menjadi satu, terintegrasi, masuk dengan mengikat dari nomor NIK atau nomor KTP kita. Nah, selain itu juga dengan Super Apps ini kita juga melihat ya perkembangan tren di Indonesia ya. Di Indonesia itu kita sudah pelan-pelan bergerak ke arah cashless yang didorong sangat besar berkat penggunaan kris. Jadi di mana-mana bahkan di pasar pun sudah ada banyak QR, tinggal scan QR aja selesai. Nah, di Super Apps nanti itu kita juga bekerja sama dengan bank itu juga memungkinkan kita untuk menggunakan layanan kris. Nah, ditambah lagi kan kris ini juga sebenarnya standar yang digunakan tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara ASEAN. Jadi di Thailand, di Singapura, di Filipina, dan juga di Malaysia kita bisa menggunakan kris kita. Nah, ini juga kita dorong agar memang nantinya mimpinya itu adalah anggota CU ketika ke luar negeri, yang paling dekat adalah ASEAN kan. Nah, ke Malaysia paling dekat ya Malaysia, ataupun seringnya kita ke Singapura. Nah, itu mereka tidak perlu lagi kesulitan, mereka bisa langsung menggunakan aplikasi dari mobile mereka itu, dari CU, untuk bertransaksi di sana menggunakan kris. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan BI Fast, memungkinkan untuk transfer yang jauh lebih murah dan lebih cepat. Itu adalah cara transfer modern. Nah, begitu kira-kira hal-hal yang digunakan untuk mendorong digitalisasi. Tentu masih banyak karena kita tidak tahu ya tren kedepannya itu apa, tapi ya ini adalah sebuah tantangan bagi bidang teknologi informasi terutama di Puskop Cina, bagaimana untuk melihat tren-tren teknologi selanjutnya dan apakah cocok dengan perilaku dari anggota di kredit union sendiri. Terima kasih Mas Tony. Mas Erwin, mohon Anda tutup perbincangan pagi yang sudah siang ya sekarang ya. Mohon ditutup perbincangan kita kali ini. Silakan Mas Erwin. Baik, terima kasih Pak Marjono, terima kasih juga pada para penonton channel UKM Aufi ya. Semoga terus sukses dan terus menyebarkan berita baik tentang gerakan koperasi. Nah, kita yakin dengan menerapkan tata kelola yang baik, CU akan terus berkelanjutan. Maka tidak hanya di gerakan CU, tapi gerakan koperasi secara umum kita harus terus benahi tata kelola kita. Kemudian pemberdayaan kepada anggota itu hal yang paling penting. Jadi mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup anggota. Terima kasih Mas Erwin, terima kasih Mas Tony, sukses selalu apa yang menjadi rencana besar Puskop Cina.